Apakah Anda seorang lansia yang rutin makan pepaya setiap pagi? Atau justru masih ragu? Apakah pepaya aman dikonsumsi setiap hari di usia tua? Ternyata, buah yang satu ini menyimpan manfaat besar, tapi juga bisa menimbulkan efek samping kalau dikonsumsi berlebihan. Hari ini kita akan membongkar apa yang benar-benar terjadi dalam tubuh lansia jika makan pepaya setiap hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu semuanya, semoga selalu sehat dan bahagia. Selamat datang kembali di channel Chincare, tempat berbagi ilmu agar usia senja tetap bugar, panjang umur, dan penuh berkah. Jangan lupa klik tombol subscribe, aktifkan loncengnya, supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan video penting lainnya seputar kesehatan di usia lanjut. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tahukah Anda bahwa buah pepaya yang sering kita temui di pasar atau bahkan tumbuh di pekarangan rumah, ternyata menyimpan harta karun kesehatan yang luar biasa, terutama untuk usia lanjut? Ya, pepaya bukan sekadar buah manis yang lembut. Ia adalah buah yang sangat lengkap nutrisinya, khususnya untuk memenuhi kebutuhan tubuh lansia yang mulai menurun. Dalam satu potong pepaya ukuran sedang, tubuh kita sudah mendapatkan vitamin A, C, E, K, folat, kalium, magnesium, serat, dan antioksidan kuat seperti lycopene. Bahkan ada satu zat unik dalam pepaya yang tidak dimiliki semua buah, yaitu enzim papain. Enzim inilah yang membantu sistem pencernaan Bapak Ibu bekerja lebih ringan dan efisien. Terutama bila sudah sering mengalami masalah seperti kembung, sulit BAB, atau lambung terasa penuh. Lansia sangat rentan terhadap berbagai penyakit karena daya tahan tubuh sudah tidak sekuat dulu. Tapi ternyata, dengan konsumsi pepaya yang rutin dalam porsi aman, tubuh bisa mendapatkan perlindungan alami dari penyakit. Misalnya, vitamin C dan A dalam pepaya membantu melawan infeksi, mempercepat penyembuhan luka, dan menjaga kesehatan kulit serta mata. Kandungan lycopene, yang memberi warna oranye kemerahan pada pepaya, juga berperan sebagai antioksidan kuat yang membantu mencegah kanker dan penyakit jantung. Menariknya, pepaya juga rendah kalori, tidak membuat gemuk, dan cocok untuk Anda yang ingin menjaga berat badan tetap stabil di usia lanjut. Serat alaminya juga menurunkan kolesterol jahat dan membantu menyehatkan usus. Maka tak heran, banyak dokter dan ahli gizi menyarankan pepaya sebagai salah satu buah terbaik untuk dimakan setiap hari oleh orang tua. Namun tentu saja, meskipun sangat baik, pepaya tetap harus dikonsumsi dalam batas wajar. Karena segala sesuatu yang berlebihan, termasuk makanan sehat, tetap bisa berdampak negatif. Kita akan bahas lebih lanjut di bab-bab selanjutnya. Jadi, mulai sekarang jangan ragu untuk menjadikan pepaya sebagai bagian dari menu harian Anda ya, Bapak Ibu. Karena setiap potong pepaya yang Anda makan, sejatinya adalah langkah kecil menuju tubuh yang lebih kuat dan sehat. Salah satu keluhan paling umum yang dirasakan banyak lansia adalah sulit buang air besar, perut terasa penuh, atau bahkan tidak BAB selama 2-3 hari. Kondisi ini sering dianggap sepele, padahal bisa berujung serius. Sembelit kronis bisa menyebabkan wasir, luka di anus, bahkan keracunan sisa metabolisme dalam tubuh. Nah, kabar baiknya, pepaya adalah salah satu buah terbaik untuk melawan sembelit secara alami, tanpa obat pencahar. Mengapa begitu? Pepaya mengandung serat larut dan tidak larut dalam jumlah tinggi. Serat ini berfungsi seperti sapu di dalam usus. Ia mendorong sisa makanan agar bergerak lebih lancar di saluran pencernaan. Serat tidak larut membantu feses menjadi lebih lembut dan mudah dikeluarkan, sedangkan serat larut membantu menjaga kesehatan bakteri baik di dalam usus besar. Tak hanya itu, pepaya juga memiliki enzim papain, enzim alami yang sangat berperan membantu proses pencernaan protein dalam makanan. Bagi lansia yang mulai memiliki gangguan lambung, fungsi empedu menurun,
atau tubuh sulit mencerna makanan berat, enzim papain ini sangat membantu meringankan beban kerja sistem cerna. Bahkan, beberapa penelitian menunjukkan bahwa mengonsumsi pepaya secara rutin dapat mengurangi gejala gangguan pencernaan seperti perut kembung, mual ringan, dan rasa begah setelah makan. Ini sangat penting, karena seiring bertambahnya usia, sistem cerna kita tidak seaktif dulu. Lambung memproduksi lebih sedikit asam, usus bekerja lebih lambat, dan otot-otot perut melemah. Maka tidak heran, banyak lansia yang merasa penuh terus walau makannya sedikit. Jadi, ketika Anda makan 1-2 potong pepaya setiap hari, itu seperti memberi bantuan alami kepada tubuh untuk mencerna makanan dengan lebih baik. Lambung tidak perlu bekerja terlalu keras, usus jadi lebih bersih, dan proses buang air besar menjadi lebih lancar. Namun perlu diingat, air putih juga harus cukup, minimal 6-8 gelas per hari, agar serat dari pepaya bisa bekerja maksimal. Jangan lupa juga tetap aktif bergerak walau hanya jalan kaki pelan-pelan di halaman rumah. Pencernaan yang sehat sangat tergantung pada 3 hal: serat, air, dan aktivitas fisik. Dengan tubuh yang lebih ringan dan pencernaan yang lancar, lansia akan merasa lebih nyaman, tidak cepat lelah, dan tidur pun menjadi lebih nyenyak. Maka jangan tunggu sampai sembelit jadi kronis. Mulailah hari ini dengan sepotong pepaya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, saat usia sudah memasuki kepala 6, 7, atau bahkan 8, tubuh kita tidak lagi sekuat dulu. Daya tahan tubuh mulai melemah. Sedikit perubahan cuaca bisa langsung menyebabkan flu. Bertemu cucu yang sedang pilek, kita bisa langsung tertular. Luka pun lebih lama sembuh dibanding saat muda. Semua ini terjadi karena sistem kekebalan tubuh atau imun lansia memang menurun secara alami. Namun jangan khawatir, disinilah peran besar pepaya dalam menjaga kesehatan bapak dan ibu setiap hari. Buah pepaya yang manis dan lembut itu ternyata sangat kaya akan vitamin C, yang merupakan salah satu nutrisi utama untuk memperkuat daya tahan tubuh. Bahkan, kandungan vitamin C dalam satu porsi pepaya bisa memenuhi lebih dari 150% kebutuhan harian orang dewasa. Vitamin C bekerja seperti pelindung utama yang memperkuat pertahanan tubuh dari serangan virus, bakteri, dan infeksi. Bagi lansia, ini sangat penting karena sistem imun yang lemah membuat tubuh lebih mudah sakit, terutama flu, batuk, radang, hingga infeksi saluran napas. Selain vitamin C, pepaya juga mengandung vitamin A, E, dan likopen, yang semuanya membantu tubuh melawan peradangan dari dalam. Vitamin A menjaga kekuatan jaringan tubuh, terutama di area mulut, tenggorokan, dan paru-paru, bagian yang sering terkena infeksi pada lansia. Vitamin E dan likopen adalah antioksidan kuat yang membantu membersihkan radikal bebas, zat jahat yang bisa merusak sel tubuh secara perlahan. Sebuah studi dari British Journal of Nutrition bahkan menemukan bahwa lansia yang rutin mengonsumsi buah tinggi antioksidan, seperti pepaya, memiliki risiko lebih rendah terkena penyakit infeksi dan peradangan kronis, termasuk penyakit autoimun ringan yang sering menyerang di usia lanjut. Menariknya lagi, pepaya juga membantu proses regenerasi sel tubuh. Artinya, sel-sel tubuh yang rusak karena infeksi bisa diperbaiki lebih cepat. Maka tidak heran jika banyak lansia yang merasa tubuhnya lebih segar, jarang pilek, dan lebih cepat pulih saat sakit setelah mulai makan pepaya secara rutin. Jadi, jika bapak dan ibu ingin tetap sehat, tidak gampang sakit, dan tetap bisa aktif menikmati hari bersama keluarga, mulailah dari kebiasaan sederhana. Makan pepaya setiap hari. Ini langkah kecil, tapi efeknya sangat besar untuk kekebalan tubuh di usia senja. Bapak dan ibu yang kami hormati, jantung adalah organ yang tak pernah berhenti bekerja seumur hidup kita. Namun sayangnya, begitu usia memasuki masa lansia, risiko penyakit jantung meningkat drastis. Tekanan darah naik,
kolesterol bertumpuk, pembuluh darah mulai mengeras, dan ini semua bisa mengarah pada serangan jantung atau stroke, yang jadi penyebab kematian nomor 1 di usia lanjut. Tapi kabar baiknya, konsumsi pepaya secara rutin bisa membantu menjaga jantung tetap sehat dan berdetak kuat hingga usia senja. Bagaimana caranya? Pertama, pepaya kaya akan likopen, antioksidan yang terbukti melindungi jantung dari kerusakan akibat radikal bebas. Likopen bekerja dengan mengurangi oksidasi kolesterol jahat atau LDL dalam darah. Ini penting, karena kolesterol LDL yang teroksidasi itulah yang menempel di dinding pembuluh darah dan membentuk plak. Jika plak semakin banyak, aliran darah bisa terhambat, bahkan tersumbat total. Itulah yang menyebabkan serangan jantung atau stroke. Kedua, pepaya juga mengandung kalium potasium dalam jumlah cukup tinggi. Kalium adalah mineral penting yang membantu mengatur tekanan darah. Banyak lansia mengalami tekanan darah tinggi hipertensi tanpa gejala, dan jika dibiarkan, bisa merusak pembuluh darah otak, jantung, dan ginjal. Dengan asupan kalium yang seimbang dari buah seperti pepaya, tekanan darah bisa lebih stabil dan aman. Tak hanya itu, pepaya juga rendah garam dan nyaris tanpa kolesterol, sehingga sangat cocok untuk diet jantung sehat. Serat alami di dalamnya juga membantu menurunkan kadar kolesterol total dalam darah, memperlancar sirkulasi, dan menjaga berat badan tetap ideal. Dalam sebuah penelitian di Journal of Clinical Biochemistry and Nutrition, disebutkan bahwa konsumsi buah kaya antioksidan, termasuk pepaya, secara teratur berkontribusi menurunkan risiko penyakit jantung hingga 30% pada usia di atas 60 tahun. Angka yang luar biasa, bukan? Yang perlu diingat, bapak dan ibu tidak perlu makan pepaya dalam jumlah besar. 1 atau 2 potong setiap hari saja sudah cukup memberi perlindungan alami bagi jantung. Dan tentu saja, tetap dibarengi pola makan seimbang, rutin jalan kaki, serta istirahat yang cukup. Karena menjaga jantung di usia senja bukan soal obat mahal, tapi soal kebiasaan kecil yang konsisten. Dan makan pepaya bisa menjadi salah satu kebiasaan itu. Bapak dan ibu yang saya hormati, seiring bertambahnya usia, wajar bila kulit mulai berubah. Muncul keriput, kulit mengendur, muncul bintik hitam, dan kehilangan cahaya alaminya. Tapi siapa bilang kita tidak bisa tetap tampil segar dan percaya diri di usia lanjut? Ternyata, salah satu rahasia alami untuk menjaga kesehatan kulit lansia ada di meja makan kita, buah pepaya. Ya, buah ini bukan hanya lezat dan menyehatkan organ dalam, tetapi juga memiliki manfaat luar biasa untuk kulit dari dalam tubuh. Pepaya mengandung vitamin C dan E yang tinggi. Kedua vitamin ini dikenal sebagai antioksidan kuat yang berperan melawan radikal bebas, zat jahat yang mempercepat kerusakan sel, termasuk sel kulit. Radikal bebas berasal dari polusi, sinar matahari, hingga stres. Dengan perlindungan dari antioksidan, kulit menjadi lebih tahan terhadap penuaan dini. Vitamin C dalam pepaya juga membantu produksi kolagen, yaitu zat penting untuk menjaga elastisitas kulit. Kolagen ibarat lem alami yang membuat kulit tetap kencang, tidak mudah kendur, dan tampak segar. Sementara vitamin E membantu melembabkan kulit dari dalam, mencegah kulit kering dan bersisik yang sering dialami lansia. Tak hanya itu, pepaya juga mengandung beta-karoten, yaitu zat yang memberi warna oranye pada daging pepaya. Beta-karoten diubah tubuh menjadi vitamin A, yang berperan penting dalam regenerasi sel kulit. Artinya, sel kulit mati digantikan lebih cepat dengan yang baru, sehingga kulit terlihat lebih cerah dan tidak kusam. Beberapa lansia bahkan mengolah pepaya sebagai masker alami untuk wajah, karena enzim papainnya bisa membantu mengangkat sel kulit mati dan membuat kulit lebih halus. Tapi ingat, yang terpenting bukan hanya perawatan dari luar, melainkan juga nutrisi dari dalam tubuh. Dan pepaya menawarkan keduanya sekaligus. Jadi,
Jika Bapak dan Ibu ingin tetap tampil sehat, segar, dan percaya diri meskipun usia bertambah, makan pepaya bisa jadi kebiasaan kecil yang berdampak besar. Selain sehat untuk jantung dan pencernaan, pepaya juga membuat kulit bercahaya dan awet muda. Karena sehat itu bukan soal usia, tapi soal bagaimana kita merawat tubuh dengan bijak dan konsisten. Bapak dan Ibu yang saya hormati, salah satu anugerah terbesar yang sering kita sadari saat sudah tua adalah kemampuan untuk tetap bisa melihat dengan jelas. Tapi di sisi lain, penglihatan juga menjadi salah satu yang paling cepat menurun seiring usia. Banyak lansia mulai mengalami mata kabur, penglihatan malam memburuk, hingga risiko penyakit seperti katarak dan degenerasi makula, yang bisa menyebabkan kebutaan perlahan. Namun, tahukah Bapak dan Ibu, makan pepaya setiap hari dapat membantu menjaga kesehatan mata secara alami dan memperlambat proses penurunan penglihatan. Ini bukan sekadar cerita, tapi sudah dibuktikan secara ilmiah. Pepaya mengandung beta-karoten, yaitu zat yang memberi warna oranye kekuningan pada daging buahnya. Di dalam tubuh, beta-karoten diubah menjadi vitamin A, vitamin penting yang sangat dibutuhkan oleh sel-sel mata agar tetap berfungsi dengan baik. Vitamin A membantu melindungi kornea, bagian depan mata yang jernih, dari kerusakan akibat paparan cahaya dan debu. Selain itu, vitamin ini juga mendukung fungsi retina, terutama dalam kondisi cahaya redup. Jadi bagi Bapak dan Ibu yang mulai merasa penglihatan malam terganggu, rutin makan pepaya bisa menjadi solusi alami yang sederhana. Selain itu, pepaya juga mengandung lutein dan zeaxanthin, dua antioksidan penting untuk mata. Keduanya bekerja dengan menyaring sinar biru berbahaya dari gadget, televisi, dan sinar matahari, yang bisa merusak sel mata secara perlahan. Dalam beberapa penelitian, lansia yang rutin mengonsumsi makanan tinggi lutein dan zeaxanthin memiliki risiko lebih rendah terkena degenerasi makula dan katarak. Degenerasi makula sendiri adalah penyebab kebutaan nomor 1 pada usia lanjut, terutama di atas 70 tahun. Jadi, dibandingkan membeli suplemen mahal, sebenarnya dengan satu mangkuk kecil pepaya setiap hari, Bapak dan Ibu sudah memberikan nutrisi luar biasa untuk menjaga mata tetap sehat dan tajam. Mata adalah jendela dunia. Dengan mata yang sehat, Bapak dan Ibu tetap bisa membaca Al-Quran, melihat wajah cucu tersayang, dan menikmati indahnya alam ciptaan Allah. Maka jagalah anugerah ini sebaik mungkin. Salah satunya dengan menjadikan pepaya sebagai bagian dari pola makan harian. Bapak dan Ibu yang saya cintai, di usia senja ini, banyak dari kita yang mulai lebih berhati-hati memilih makanan. Salah satu alasan paling umum adalah karena penyakit diabetes yang sudah mulai mengintai. Gula darah naik turun, kaki sering kesemutan, dan tubuh terasa cepat lelah. Lalu timbul pertanyaan, apakah pepaya aman dikonsumsi setiap hari oleh lansia yang menderita diabetes? Jawabannya adalah, ya, aman, asal dengan jumlah yang tepat. Pepaya memang buah yang manis, tetapi kadar gulanya tergolong sedang. Indeks glikemik pepaya yaitu ukuran seberapa cepat makanan menaikkan kadar gula darah berada di angka 60, yang masih masuk kategori menengah. Artinya, jika dikonsumsi dalam porsi kecil dan tidak berlebihan, pepaya tidak akan langsung menyebabkan lonjakan gula darah. Pepaya juga kaya akan serat alami, yang membantu memperlambat penyerapan gula ke dalam darah. Ini sangat membantu bagi lansia penderita diabetes, karena serat membuat kadar gula darah tetap stabil setelah makan. Selain itu, pepaya mengandung antioksidan seperti flavonoid dan vitamin C, yang juga terbukti membantu menurunkan resistensi insulin, penyebab utama dari diabetes tipe 2. Dalam jangka panjang, makan pepaya dalam jumlah wajar bisa membantu memperbaiki metabolisme gula dalam tubuh. Namun Bapak dan Ibu tetap harus waspada. Jika pepaya dikonsumsi terlalu banyak,
Apalagi di pagi hari saat perut kosong atau tanpa diimbangi protein dan serat lainnya, bisa terjadi lonjakan gula darah. Untuk itu, idealnya cukup konsumsi sekitar 100–150 gram pepaya sekitar 1–2 potong sedang. Dan hindari menambahkan gula, susu kental manis, atau sirup saat mengonsumsinya. Bagi lansia yang sedang menjalani pengobatan diabetes, selalu konsultasikan dengan dokter atau ahli gizi sebelum menjadikan pepaya sebagai menu harian. Ingat, kondisi setiap orang berbeda. Sebagai tambahan, pepaya juga mengandung kalium yang membantu mengontrol tekanan darah. Ini sangat bermanfaat karena banyak lansia dengan diabetes juga mengalami hipertensi. Jadi, selama dalam batas wajar, pepaya justru bisa jadi buah sahabat bagi lansia dengan diabetes. Kesimpulannya, Bapak dan Ibu tidak perlu takut makan pepaya. Yang penting adalah pengaturan porsi, waktu makan yang tepat, dan konsistensi menjaga pola makan sehat. Dengan begitu, kita bisa tetap menikmati manisnya pepaya tanpa khawatir terhadap gula darah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita sudah bahas banyak manfaat pepaya, dari pencernaan lancar, imun tubuh meningkat, hingga jantung dan mata terlindungi. Namun seperti kata pepatah, segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Termasuk dalam hal makan pepaya. Ya, meskipun pepaya adalah buah sehat, mengkonsumsinya secara berlebihan bisa menyebabkan beberapa efek samping yang tidak nyaman, terutama pada tubuh lansia yang lebih sensitif. Salah satu efek yang paling umum adalah gangguan pencernaan. Pepaya mengandung serat yang cukup tinggi. Bila dikonsumsi terlalu banyak, apalagi tanpa cukup air, bisa menyebabkan perut kembung, diare, dan mulas. Hal ini terjadi karena sistem pencernaan lansia lebih lambat dalam memproses makanan berserat tinggi jika tidak diimbangi dengan cairan. Selain itu, pepaya juga mengandung enzim papain, yang sebenarnya sangat bermanfaat untuk membantu mencerna makanan. Tapi jika dikonsumsi dalam jumlah besar, papain bisa mengiritasi lapisan lambung, terutama bagi lansia yang memiliki masalah MAG atau asam lambung. Beberapa orang lansia juga melaporkan rasa tidak nyaman di perut, bahkan mual ringan, setelah makan pepaya dalam jumlah banyak atau dikonsumsi terus-menerus selama berhari-hari tanpa variasi makanan lain. Efek lain yang perlu diwaspadai adalah reaksi alergi ringan. Walau jarang, beberapa lansia yang sensitif bisa mengalami gatal di tenggorokan atau bibir setelah makan pepaya, terutama jika pepaya masih agak mentah dan mengandung lateks getah pepaya. Bagi yang punya alergi terhadap buah seperti kiwi atau nanas, sebaiknya juga berhati-hati. Kemudian, bagi bapak ibu yang sedang mengonsumsi obat-obatan pengencer darah seperti warfarin, pepaya bisa berinteraksi dengan obat tersebut karena kandungan vitamin K-nya. Terlalu banyak vitamin K dapat mempengaruhi efektivitas obat, sehingga penting untuk mengatur porsi pepaya dan berkonsultasi dengan dokter jika ragu. Lalu, berapa batas amannya? Untuk lansia, konsumsi 1 hingga 2 potong sedang pepaya per hari sekitar 100–150 gram sudah cukup untuk mendapatkan manfaatnya tanpa risiko berlebihan. Jangan jadikan pepaya sebagai satu-satunya buah harian. Kombinasikan dengan buah lain seperti apel, pisang, atau jeruk untuk hasil terbaik. Ingat, kesehatan bukan hanya soal apa yang kita makan, tapi juga seberapa bijak kita mengatur porsinya. Maka, makanlah pepaya dengan nikmat, tapi tetap dalam jumlah yang wajar. Bapak dan Ibu yang saya hormati, di usia lanjut, tubuh kita menjadi lebih rentan dan lebih sensitif terhadap segala hal, termasuk makanan sehat seperti pepaya. Apalagi, banyak di antara kita yang sudah rutin mengonsumsi obat-obatan harian, seperti untuk tekanan darah tinggi, diabetes, kolesterol, atau pengencer darah. Nah, pertanyaannya, apakah makan pepaya setiap hari aman bila kita sedang mengonsumsi obat-obatan tersebut?
Mari kita bahas satu persatu secara santai tapi mendalam. 1. Obat pengencer darah. Pepaya mengandung vitamin K dalam jumlah kecil, tetapi jika dikonsumsi secara terus-menerus dan dalam jumlah besar, ini bisa memengaruhi efektivitas obat pengencer darah seperti warfarin. Vitamin K berperan dalam pembekuan darah, sehingga terlalu banyak bisa mengurangi kekuatan obat pengencer darah. Jika bapak atau ibu mengonsumsi warfarin atau sejenisnya, penting untuk mengatur asupan pepaya dan tidak berlebihan. Lebih baik diskusikan dengan dokter mengenai porsi yang aman. 2. Obat hipertensi atau darah tinggi. Pepaya dikenal memiliki efek ringan dalam menurunkan tekanan darah karena kandungan kaliumnya. Tapi jika bapak ibu juga minum obat hipertensi, seperti amlodipin atau captopril, maka tekanan darah bisa terlalu turun dan menyebabkan pusing, lemas, atau bahkan jatuh. Jadi, hindari makan pepaya terlalu banyak dalam satu waktu, apalagi saat perut kosong. 3. Obat diabetes. Pepaya tergolong buah dengan indeks glikemik rendah, yang bagus untuk penderita diabetes. Tapi tetap saja, pepaya mengandung gula alami atau fruktosa. Jika dikonsumsi dalam jumlah besar, bisa menaikkan kadar gula darah secara perlahan, terutama bila bapak ibu juga sedang mengonsumsi obat seperti metformin atau insulin. Jadi, saran kami, makan pepaya dalam jumlah moderat, dan perhatikan perubahan gula darah secara rutin. Bila ragu, lebih baik konsultasikan dengan dokter atau ahli gizi. 4. Obat lambung atau asam. Enzim papain dalam pepaya memang membantu pencernaan, tetapi bisa memengaruhi penyerapan beberapa obat, terutama obat lambung seperti omeprazole. Maka, sebaiknya beri jeda waktu minimal 1 jam antara makan pepaya dan minum obat, agar tidak terjadi interaksi yang merugikan. Kesimpulannya, pepaya memang sangat bermanfaat untuk kesehatan, tetapi bagi lansia yang sedang dalam pengobatan rutin, penting untuk lebih bijak. Jangan langsung menghindari pepaya, tapi atur waktu dan porsinya. Dan yang paling penting, selalu konsultasikan dengan dokter jika ingin menjadikan pepaya sebagai buah harian. Dokter bisa mengevaluasi interaksi dengan obat yang sedang diminum, dan memberi saran terbaik sesuai kondisi tubuh bapak ibu. Karena sehat itu bukan sekadar makan makanan yang baik, tetapi makan dengan cerdas dan penuh kesadaran. Bapak dan ibu yang tercinta, setelah kita memahami semua manfaat dan potensi risikonya, sekarang saatnya kita merangkum dan menjelaskan bagaimana cara makan pepaya setiap hari yang benar, aman, dan tetap menyehatkan untuk usia lanjut. Pepaya memang luar biasa, tapi semua yang berlebihan tetap bisa berdampak negatif. Maka dari itu, kami akan membagikan 7 tips praktis agar pepaya bisa menjadi sahabat kesehatan bapak dan ibu, bukan malah menjadi penyebab masalah baru. 1. Pilih pepaya matang sempurna. Pepaya matang berwarna oranye kekuningan, teksturnya lembut, dan rasa manisnya alami. Hindari pepaya yang terlalu mentah karena bisa menyebabkan gangguan pencernaan atau rasa sepat. Tips: bila memungkinkan, pilih pepaya organik tanpa bahan kimia atau pestisida. 2. Konsumsi dalam porsi kecil. 1 porsi ideal pepaya untuk lansia adalah sekitar 100–150 gram per hari, atau setara dengan 3–4 potong kecil. Jangan makan 1 buah sekaligus dalam 1 waktu. Ingat, lebih baik sedikit tapi rutin, daripada banyak tapi malah berefek samping. 3. Makan setelah makan besar atau sebagai camilan sore. Pepaya cocok dikonsumsi setelah sarapan atau makan siang. Bisa juga menjadi camilan sehat di sore hari. Hindari makan pepaya saat perut kosong bagi yang punya masalah lambung, agar tidak memicu perut kembung atau mules. 4. Perhatikan obat yang sedang dikonsumsi. Seperti dibahas sebelumnya, pepaya bisa berinteraksi dengan obat tertentu. Maka, berikan jarak waktu minimal 1 jam antara makan pepaya dan minum obat.
Dan kalau Bapak Ibu ragu, konsultasikan dengan dokter atau apoteker. 5. Hindari menyimpan pepaya terlalu lama. Pepaya yang sudah dikupas dan dipotong sebaiknya langsung dikonsumsi atau disimpan di kulkas maksimal 1 hari saja. Setelah itu, kualitas gizinya menurun dan bisa menyebabkan masalah pencernaan. 6. Kombinasikan dengan buah lain. Pepaya bisa dikombinasikan dengan pisang, pepino, apel, atau semangka untuk variasi nutrisi. Ini juga menghindari rasa bosan dan memberi manfaat tambahan dari berbagai jenis vitamin. 7. Dengarkan tubuh Anda. Kalau setelah makan pepaya, Bapak Ibu merasa perut begah, mules, diare, atau pusing, maka hentikan dulu konsumsinya. Tubuh memberi sinyal bahwa ada sesuatu yang tidak cocok. Jangan abaikan sinyal itu. Bapak dan Ibu yang kami hormati, makan pepaya setiap hari bisa menjadi kebiasaan sehat dan menyenangkan, asalkan dilakukan dengan bijak dan sesuai kebutuhan tubuh kita. Dengan mengikuti tips-tips ini, manfaat pepaya akan terasa lebih besar daripada risikonya, dan Bapak Ibu bisa menjalani hari-hari dengan lebih sehat, ceria, dan bugar. Mari kita tutup dengan satu kalimat bijak. Kesehatan di masa tua bukan hanya soal obat, tapi soal pilihan harian yang sederhana, seperti sepotong pepaya setiap hari, dengan cara yang tepat. Bapak dan Ibu yang kami cintai, setelah menyimak sepanjang video ini, kita bisa menyimpulkan satu hal penting. Pepaya bukan sekadar buah manis yang murah dan mudah didapat. Ia adalah salah satu anugerah alam yang sangat bermanfaat bagi lansia, asal dimanfaatkan dengan benar. Kita sudah memahami bahwa pepaya kaya serat, vitamin, dan antioksidan, baik untuk pencernaan, kulit, penglihatan, hingga imunitas. Tapi, jika dikonsumsi berlebihan atau tanpa mempertimbangkan kondisi tubuh dan obat-obatan, pepaya bisa memicu masalah kesehatan, mulai dari diare ringan hingga risiko interaksi dengan obat. Kuncinya adalah bijak dan seimbang. Jadikan pepaya sebagai sahabat sehat Bapak Ibu, bukan sebagai satu-satunya andalan. Kombinasikan dengan sayur, buah, olahraga ringan, cukup air putih, dan tetap berkonsultasi rutin dengan dokter. Dan yang tak kalah penting, kesehatan bukan tentang umur yang panjang saja, tapi tentang kualitas hidup yang lebih baik. Pepaya bisa jadi salah satu kunci sederhana untuk itu. Terima kasih telah menonton. Jika Bapak dan Ibu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik like sebagai bentuk dukungan agar kami bisa terus berbagi edukasi sehat untuk lansia. Tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan video-video kami berikutnya. Dan bagikan video ini ke anak, saudara, atau tetangga, agar makin banyak lansia di Indonesia yang sehat dan bahagia di usia senja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat menjaga kesehatan. Karena usia boleh bertambah, tapi semangat dan senyum sehat harus tetap menyala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.